Shalom, salam damai Natal. Adik-adik, kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online saat ini. Minggu ini kita mengawali bulan Desember yang memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik bersuka cita, amin. Ya, meskipun dalam masa pandemi seperti ini, damai Natal, sukacita tidak akan lalu daripada kita. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Haleluya. Nah, adik-adik boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Oke? Ayo berdiri sama-sama, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan. Bersuka cita, kita mau nyanyikan pujian ini ya. Sama-sama katakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi dengan bersuka cita katakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia lahir, Dia bangkit, dan Dia memenangkan kita dari dosa. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, sama katakan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Haleluya. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan, Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia mau lahir untuk kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat berkuasa dan sangat baik buat kita. Amin. Nah, mari kita memuji Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus
Tuhan Yesus itu berkuasa? Angkat tangan. Nah, siapa di sini percaya Yesus memberikan kemenangan? Nah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kalau Om bilang kata Immanuel, adik-adik yang di rumah menjawab Allah menyertai kita. Oke ya? Kalau Om bilang Immanuel, kalian menjawab Allah menyertai kita. Oke, kita coba ya. Nanti adik-adik sekalian dengan Kalis akan mengatakan dan menjawab Allah menyertai kita. Oke ya? Oke. 1, 2, 3. Immanuel, Allah menyertai kita. Sekali lagi, Immanuel, Allah menyertai kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. 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 Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Haleluya. Nah, adik-adik, kita masih tetap terus memuji Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita harus berjalan dengan Tuhan. Kita mau ke kiri, kita mau ke kanan, kita mau ke depan, kita mau ke belakang, harus dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau jalan serta Yesus. Haleluya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Amin. Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik semua. Nah, adik-adik, ini dia teman-teman kita yang memberikan persembahan spesial.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in happily peace, sleep in happily peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born, Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love pure life, radiant beams from thy holy face. We the dawn of redeeming grace, Jesus Lord at thy birth, Jesus Lord at thy birth. Thank you. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, Yesusku panggil, Yesusku undang. Dengan sikap doa, lipat tangan, nyanyikan pujian ini agar supaya benar-benar memberkati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesusku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun semua langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak kami Tuhan dapat kami pahami dan mengerti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, berjumpa lagi dengan Om Rifan. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai firman Tuhan bahwa Dia adalah Yesus. Sama-sama katakan ya dengan Om. 1, 2, 3. Dia adalah Yesus. Nah, adik-adik, bulan Desember
biasanya diperingati dengan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada apa dengan Tuhan Yesus Kristus? Kenapa kita memperingati hari kelahirannya? Kenapa kita memperingati hari kematiannya? Nah, ada apa sih dengan Yesus? Nah, adik-adik, sebelum itu mari kita membaca ayat firman Tuhan ya. Yang terambil dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Adik-adik yang bisa buka Alkitabnya, mari sama-sama kita membuka dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Oke, Om akan baca buat kita semua. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, adik-adik, ini adalah perkataan salah satu malaikat kepada Maria, ibu Yesus, istri dari Yusuf tukang kayu. Nah, mereka ini adalah keturunan Daud, ya. Jadi di situ dikatakan bahwa dia akan menjadi besar, dia akan menjadi besar atau menjadi anak Allah yang maha tinggi, ya. Dan juga Tuhan Allah mengaruniakan dia tahta Daud. Artinya apa? Kerajaan Daud yang tidak akan berkesudahan. Nah, adik-adik semua, siapa di sini yang tahu cerita tentang Yesus? Ya, cerita tentang Yesus itu bisa kita lihat dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, adik-adik, ada juga cerita tentang Yesus di Kisah Para Rasul waktu dia bertemu dengan Paulus. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah banyak tahu mengenai cerita tentang Yesus? Mungkin adik-adik ada yang mengetahui, ada yang sudah hafal. Oh, dia pernah memberi makan 5.000 orang. Oh, dia pernah berjalan di atas air. Atau dia pernah menyembuhkan banyak orang sakit, membangkitkan orang mati. Banyak lagi yang dia perbuat. Benar? Nah, adik-adik, itu semua yang menjadi karya Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia. Nah, ingat, Yesus itu bukan manusia biasa. Dia itu adalah anak yang dinubuatkan dari zaman para nabi. Salah satunya Nabi Yesaya. Nah, para nabi ini menubuatkan ada satu orang, ada satu anak yang akan memberikan suatu perubahan besar bagi bangsa Israel. Bukan cuma bangsa Israel, tetapi bangsa yang tidak mengenal Allah atau di luar bangsa Israel. Nah, siapakah dia? Yaitu Yesus. Ya, dia diberikan tahta Daud. Ya, dia akan memerintah kerajaan seperti kerajaan Daud yang membuat bangsa Israel merdeka. Nah, adik-adik, ingat, tahta Daud zaman dulu itu lenyap, itu berkesudahan, tidak kekal. Tetapi ingat adik-adik, Tuhan Allah memberikan tahta Daud kepada Yesus, menandakan bahwa Yesus akan menjadi raja bagi semua orang. Bukan hanya orang Israel, tetapi semua orang yang di luar daripada bangsa Israel. Untuk apa? Untuk memerintah, untuk mendamaikan, untuk memerdekakan mereka sampai selama-lamanya, atau biasa disebut dengan kerajaan kekal. Adik-adik, mari bersama-sama kita buka dalam 2 Samuel 7 ayat 15 sampai 16. Nah, Om akan bacakan buat kita semua. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan daripadamu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Adik-adik,
Ini adalah ucapan Tuhan Allah kepada Daud waktu dia diurapi menjadi raja. Apakah tahta Daud masih ada sampai sekarang? Masih ada, yaitu yang dikerjakan atau yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah raja penerus dari tahta Daud itu yang dikaruniai oleh Tuhan Allah untuk kita semua. Waktu Tuhan Allah berkata kepada Daud, "Kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya dan tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya," itu menandakan bahwa kerajaan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, luar biasa bahwa dia bukan orang biasa, adik-adik. Waktu dia datang ke dunia, dia bukan seperti Daud, punya kerajaan, punya kuasa, punya kekayaan. Coba kita baca di kitab Injil. Dia lahir dari seorang tukang kayu. Dia lahir waktu itu dengan tempat yang sederhana. Dia pergi kemana-mana dengan berjalan kaki. Apakah dia bisa dilihat seperti raja? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak mengetahui menghujat dia, membenci dia ketika dia datang sebagai raja. Tetapi ingat, sebagai orang-orang percaya, kita yakin bahwa Yesus datang bukan secara jasmani dia menjadi raja, tetapi dia menjadi raja secara rohani juga. Bukan hanya memerdekakan orang-orang Israel dari orang-orang Romawi dalam penindasan orang Romawi, tetapi memerdekakan setiap manusia dari dosa. Ingat, Tuhan Yesus datang untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Ya, dia datang ke dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Itu misinya. Makanya kita memperingati hari kelahirannya. Dia lahir di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan misi Tuhan, mendamaikan dalam penebusan di kayu salib. Hanya dia yang bisa lakukan loh. Nah, dia ini adalah spesial atau istimewa. Yesus adalah orang yang istimewa. Mau tahu kenapa? Mari kita buka dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Mari kita buka dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Om akan baca buat kita ya. Berbunyi demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Adik-adik semua, nama yang diberikan Allah kepada Yesus adalah nama yang memiliki kuasa, nama yang memiliki otoritas, nama yang memiliki pengaruh. Oh, tapi kan Om, di luar negeri ada yang nama Jesus, ada mungkin yang nama Yesus. Apakah nama itu berkuasa? Tidak adik-adik. Hanya nama yang kepada Yesus yang dikaruniakan. Kenapa? Kenapa hanya nama yang dipakai Yesus yang mati di kayu salib? Karena dia adalah orang, bukan sembarang orang, yang mengerjakan misi Tuhan, misi Allah, tugas yang berat untuk memerdekakan kita supaya bisa berhubungan kembali dengan Tuhan Allah. Nah, adik-adik semua, ingat, nama Yesus berkuasa. Nama Yesus memiliki pengaruh. Nama Yesus memiliki otoritas. Mau tahu buktinya? Nah, yang pertama, mari kita mengingat kembali waktu Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan setan. Ya, waktu mereka bertemu dengan Yesus,
Mereka mengatakan, ada apa urusanmu dengan kami, Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Nah, setan tahu bahwa dia Yesus yang bukan manusia biasa. Akhirnya apa? Mereka meminta mereka dipindahkan ke babi-babi. Wah, mereka takut adik-adik. Itu salah satu contoh loh. Yang berikutnya, contoh yang berikutnya. Waktu Tuhan Yesus lahir, semua malaikat di sorga memuji Tuhan, bersorak memuliakan nama Tuhan. Ya, benar ya? Nah, berikutnya waktu Petrus, kita buka deh ya, kita buka kali ini, kita buka cerita tentang Petrus di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi, kuasa Tuhan tersalurkan, maka orang itu sembuh dan berjalan. Ingat, di situ dikatakan si Om Petrus itu katakan, saya tidak punya emas, saya tidak punya perak yang saya mau berikan kepadamu. Tetapi saya punya nama yang berkuasa, sanggup menyembuhkan engkau. Adik-adik, itu semua adalah pengaruh atau kuasa daripada Tuhan Yesus. Ingat, dia bukan orang yang biasa-biasa, dia istimewa. Percaya sama Tuhan Yesus? Katakan samping kiri kanannya kalau ada temannya yang saat ini beribadah, katakan, mari percaya Tuhan Yesus. Ya, mari percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa kita harus percaya? Ya, kenapa kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus? Dan kenapa kita mendengarkan firman Tuhan mengenai siapa Yesus? Apa yang dia kerjakan? Adik-adik, tujuan Yesus lahir untuk melakukan tugas mulia dari Allah. Ya. Jadi adik-adik seperti ini. Kita sudah melihat tadi ketika orang-orang, ketika setan, ketika malaikat melihat atau bertemu dengan Yesus, mereka bertekuk lutut, mereka takut. Ketika nama Yesus dikabarkan, ada kuasa yang turun. Adik-adik semua, apa yang Om mau sampaikan buat kita saat ini? Di masa-masa saat ini, mungkin kita mengalami kesulitan. Mungkin kita merasa kita sendirian. Mungkin kita merasa kita butuh pertolongan. Adik-adik semua, mari kita datang sama Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Adik-adik pernah menyadari enggak ketika kita berdoa dan di akhir doa kita mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Pernah doa seperti itu adik-adik? Nah, kenapa kita berdoa semuanya itu? Karena ingat gini, adik-adik semua, orang tua yang mendengarkan ibadah saat ini, doa yang diakhiri dengan nama Yesus, Tuhan akan dengar, mujizat akan terjadi, ada kuasa yang akan terjadi. Setiap doa permohonan kita, ucapan syukur kita yang kita naikkan, dan di akhir doa itu ada nama Yesus Kristus, doa itu akan berkuasa. Amin. Amin. Kita percaya adik-adik. Nah, ketika kita membutuhkan pertolongan, cari Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus, imani Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Amin ya. Nah, adik-adik, mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita berbuat baik. Tanda kita mengasihi Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin ya. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih karena pertolongan Tuhan. Adik-adik semua, hari ini kita sudah belajar bahwa Dia yang lahir ini adalah Dia yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Kenapa?
namanya berkuasa, dia bukan orang yang sembarangan, dia istimewa. Untuk itu, ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus, bahwa saat itu juga kita memiliki perlindungan, kita memiliki kekuatan, dan kita memiliki mujizat. Mau percaya, mau alami, mari dekat sama Tuhan. Selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Inilah firman Tuhan yang Om sampaikan. Mari kita berdoa menutup firman ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh merayakan kelahiran Tuhan di bulan Natal ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus yang kami peringati kelahirannya adalah Tuhan Yesus yang berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk itu Tuhan, kami mau belajar mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Kami yang sakit, kami yang dalam pergumulan, kami yang bingung, kami yang tidak tahu apa yang kami lakukan, kami mau mencari Tuhan karena kami percaya ketika kami mencari Tuhan, kami mendapatkan kesembuhan, kami mendapatkan jalan keluar, kami mendapatkan kekuatan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, berkati kami semua. Kami percaya sukacita dan damai Natal tidak akan jauh daripada kami, akan tetapi semakin bertambah-tambah di dalam kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun dalam pandemi saat ini yang membatasi kami melakukan segala sesuatu, tapi kami percaya sukacita dan damai Natal akan ada bagi kami semua dan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai dalam beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya kepada Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.